Untuk mendapatkan penghasilan dari channel YouTube itu tidak semudah yang kita bayangkan, teman-teman. Ada beberapa hal jenis konten yang tidak bisa lolos monetisasi. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Ya, jenis-jenis konten seperti ini itu sulit sekali mendapatkan fitur monetisasi di channel YouTube ya. Dan saya akan tunjukkan kepada teman-teman salah satu channel saya yang sudah dimonetisasi, itu tampilannya adalah seperti ini. Kita langsung masuk di aplikasi dari YouTube Studio. Nah, di sini nanti keterangan dari channel YouTube teman-teman setelah tembus di bagian dari monetisasi akan muncul Anda adalah partner YouTube. Dimana di sini itu kita tinggal bikin video saja. Jadi penghasilan kita itu dari mana? Dari iklan yang muncul. Nah, biasanya kalau teman-teman nonton video YouTube itu kan ada iklannya. Nah, dari situlah penghasilan kita. Dan di sini ada penghasilan kurang lebih sekitar 1.800.000 ya. Pembayaran Anda sedang dikirim. Nah, di sini alhamdulillah sudah tembus ya. Untuk persyaratannya sendiri itu kurang lebih sekitar 1.300.000 setiap bulannya, teman-teman. Nah, untuk sistem pembayarannya sendiri, misalkan teman-teman sudah mendapatkan 1.300.000 di bulan Januari, maka gaji teman-teman akan dibayarkan di bulan Februari. Nah, itu sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Nah, untuk beberapa fitur monetisasi di channel YouTube di sini itu ada kurang lebih sekitar 6 fitur monetisasi jika channel YouTube teman-teman ini memenuhi syarat. Salah satu yang pertama adalah iklan halaman tonton, iklan feedshot, super shopping, dan juga langganan serta brand connect. Nah, ini akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman tembus yakni 4.000 jam waktu tayang untuk video VOD dan juga 10.000 jam waktu tonton untuk penayangan di bagian dari video shot. Nah, kalau teman-teman tembus misalkan 3.000 jam tayang, teman-teman hanya akan mendapatkan 3 fitur monetisasi, iklan feedshot, super, dan juga shopping. Nah, kalau untuk teman-teman tembus di 3 juta penayangan dibuat konten shot juga sama ya. Tapi kalau teman-teman pengen keseluruhannya itu mendapatkannya yakni video VOD itu harus 4.000 jam tayang dan juga video shot harus 10 juta penayangan. Oke, jadi saya akan bahaskan kepada teman-teman ada beberapa jenis konten yang tentunya di sini itu tidak layak untuk dimonetisasi di YouTube ya. Jadi pastikan teman-teman bisa tonton video ini sampai akhir ya, ini sebagai pembelajaran saja buat teman-teman semua agar nanti teman-teman membangun channel YouTube itu tidak sia-sia. Jadi saya akan bongkar beberapa jenis konten yang sekiranya ini tidak bisa ataupun tidak layak untuk dimonetisasi, dan ini sesuai dari rekomendasi dari YouTube itu sendiri. Dan oke, jadi mungkin buat teman-teman yang baru belajar channel YouTube tetap semangat ya, tetap konsisten. Jadi di platform manapun ya, itu kuncinya adalah kita harus konsisten dan juga persisten, dimana setiap hari kita harus ada upload ya, minimal kurang lebih 1 video per harinya, agar nanti channel YouTube teman-teman ya semakin banyak videonya, video kita akan semakin disebarluaskan oleh YouTube. Dan satu pesan saya adalah fokus pada satu niche konten agar video kita itu untuk YouTube tidak bingung ya untuk merekomendasikan channel YouTube kita. Beberapa contoh jenis konten yang tidak bisa lolos monetisasi, cek saja di bagian dari kebijakan dari YouTube itu sendiri ya. Jadi untuk yang pertama, larangan di sini sudah dijelaskan contoh konten yang dianggap tidak layak untuk dimonetisasi di channel YouTube ya di tahun 2025, terkhusus buat teman-teman yang mungkin masih baru. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan contoh konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi. Jadi sudah jelas ya, tidak akan bisa dimonetisasi. Nah, apa saja sih itu? Untuk yang pertama adalah video singkat yang Anda komunikasi dari situs ataupun media sosial lain. Artinya teman-teman menggunakan konten re-upload tapi tidak ada editing ataupun tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu masuknya dalam kategori video singkat yang Anda komunikasi dari situs media sosial lain, dan ini tidak bisa dimonetisasi kalau teman-teman nggak ada editingnya. Kemudian yang kedua adalah koleksi lagu dari beragam jenis artis ya, meskipun Anda telah mendapatkan izin. Nah, terkhusus di bagian dari lagu ini, makanya ini sudah saya sering bilang. Jadi banyak sekali yang bilang konten lagu ini bisa dimonetisasi ya, mungkin bisa tapi hanya sementara, tidak bisa dijadikan jangka panjang. Jadi ya teman-teman, kalau mendapatkan tutorial seperti itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi teman-teman cari evaluasi lagi, cari edukasi lagi. Di sini sudah dijelaskan musik tidak bisa dimonetisasi walaupun kita sudah ada izinnya. Ya memang ya ada beberapa sudah dimonetisasi, tapi kalau saya bilang itu tidak bisa jangka panjang. Bisa jadi paling hanya bisa gajian 1 kali, untuk kedepannya sudah terkena pelanggaran hak cipta, dan itu sangat sia-sia buat akun kita. Jadi saran saya, kalau pengen jangka panjang, usahakan di sini itu bikin konten yang sekreatif mungkin dan juga editing lebih kreatif. Oke, jadi di sini sudah jelas untuk yang konten lagu di sini itu susah monetisasi, kecuali memang kita buat dari AI, itu nggak ada masalahnya teman-teman.
ya. Tapi kalau teman-teman dari artis lain meskipun sudah ada izinnya, di sini tuh tetap nggak bisa dimonetisasi ya. Mungkin hanya sementara saja kita bisa lolos monetisasi, untuk selanjutnya mustahil. Oke, kemudian yang kedua di sini tuh ada klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, di sini makanya kita re-upload di YouTube itu harus ada narasinya agar bisa dimonetisasi. Nah, kalau kita hanya menempelkan ataupun menggabungkan beberapa video, misalkan dari TikTok kita gabungkan, misalkan video lucu kita gabungkan tanpa ada narasi yang kita buat sendiri, itu susah untuk lolos monetisasi. Oke, selanjutnya di sini ada konten yang diupload beberapa kali oleh kreator lain. Nah, ini artinya konten yang berulang dan dampaknya akun teman-teman itu tidak bisa lolos monetisasi. Ya, ini adalah reupload konten yang sudah ada di YouTube ya, nggak ada perubahannya. Kemudian promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin. Nah, ini juga tidak diperbolehkan ya, promosi konten orang lain. Oke, jadi itu ya beberapa contoh dari jenis konten yang dianggap tidak layak untuk monetisasi di channel YouTube di tahun 2025 ini. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman semua. Artinya di sini itu teman-teman kalau belajar itu harus orang-orang yang memang sudah melakukan sebuah riset ya. Jadi jangan belajar hanya dari edukasi saja. Di sini kalau teman-teman langsung praktek itu kita langsung tahu, dan saya sudah praktek ya di beberapa channel saya itu sudah saya buktikan bahwa konten-konten yang enggak ada editingnya itu bisa terjadi konten berulang dan itu akan sulit mendapatkan fitur monetisasi. Oke ya, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya ini gambaran buat teman-teman nih yang misalkan pengen bikin channel YouTube, pengen jangka panjang, ya usahakan kalau memang re-upload ya tambahkan narasi ataupun tambahkan dubbing ya. Jadi kalau teman-teman nggak tambahkan narasi, nggak tambahkan dubbing, ini masuknya ke dalam kategori konten yang tidak layak dimonetisasi. Ya, harapan saya buat teman-teman semua, jangan cuma kita itu mikir pengen cepatnya aja ya. Semua itu perlu proses ya. Untuk bisa mendapatkan penghasilan dari channel YouTube pun tidak semudah yang kita bayangkan ya. Semua butuh proses, butuh kerja keras, kita harus meluangkan banyak waktu ya. Di sini kalau kita memang fokus ya fokus, karena kita tahu ya di tahun 2025 ini ya kita tahu cari kerjaan saja sulit ya. Kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, kapan lagi ya. Setidaknya kalau teman-teman sudah misalkan nggak betah nih kerja di luar ya, kalau teman-teman sudah punya Facebook, sudah punya YouTube ya, sudah menjadi konten kreator, ada penghasilan, itu kan lumayan ya. Teman-teman bisa kembangkan di sana ya, insya Allah nanti bisa jadi kerjaan, bukan hanya kerjaan sampingan tapi bisa jadi kerjaan utama kalau teman-teman tahu tekniknya. Oke, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah ya. Kemudian kalau ada edukasi yang nggak paham teman-teman ya, itu jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi teman-teman cari referensi lain, apakah benar sih, jadi seperti itu. Karena untuk saat ini tuh banyak berkedok suhu tapi sebenarnya mereka juga nggak ada prakteknya, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.